Hadirin yang berbahagia, Ramadan sebagai bulan diklat sosial maupun spiritual, baik secara kolektif maupun individu. Selama 1 bulan Ramadan syarat dengan makna untuk dievaluasi. Ramadan dalam masa diklat ada resul atau hasil. Pertama sosial, yang kedua spiritual. Sosial, dengan Ramadan dapat membangkitkan semangat nilai produktif, membuat sistem kehidupan lebih peduli, baik itu sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua spiritual, dengan Ramadan maka akan menghasilkan meningkatnya nilai takwa, la'allakum tattaqun. Nabi Muhammad SAW dikenal orang yang sangat dermawan. Beliau digambarkan sebagai sosok yang lebih dermawan ketika bulan Ramadan. Ibnu Abbas menyampaikan dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan Nabi lebih dermawan ketika bulan suci Ramadan saat bertemu dengan Jibril alaihissalam, di mana Jibril senantiasa menemui Rasulullah pada setiap malamnya untuk mengajarkan Al-Quran. Dan dikatakan bahwa dermawannya Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puasa melatih umat Islam untuk menjadi insan yang lebih mampu berempati, merasakan derita sesama. Hal ini diharapkan dapat melahirkan sifat ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu kepada sesama. Yang kaya tentunya peduli bisa membantu kepada orang yang fakir dan miskin. Sementara orang yang berilmu mampu memberikan pengetahuannya kepada orang lain. Nabi mengatakan, satu ilmu yang engkau berikan kepada orang yang bodoh itu lebih saya sukai daripada engkau mendermakan kuda-kuda perang yang kuat. Demikian juga orang yang diberi amanah, dikasih jabatan supaya dapat mesejahterakan rakyatnya. Puasa diharapkan menumbuhkan semangat solidaritas sosial yang menumbuhkan, yaitu hasil dari proses transendensi hablum minallah yang mengejuantah dengan sifat kemanusiaan yang luhur, yaitu hablum minannas. Kepedulian ini lahir dari panggilan iman dan ketauhidan yang kuat. Dalam hal ini sehingga dapat membentuk solidaritas sosial yang kuat, jernih dan serba baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang menggambarkan kepada kita semua bahwa ibadah merupakan gambaran totalitas, yaitu keutuhan, yaitu ibadah satu dengan ibadah yang lainnya saling berkaitan. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasul bertanya, wahai para sahabatku, atadruna mal muflis? Apa yang kalian ketahui tentang muflis? Orang yang bangkrut, orang yang merugi, orang yang tidak beruntung. Kemudian para sahabat memberikan jawaban dengan bervariasi. Dan ada juga yang memberikan jawaban, ya Rasulullah, bahwa al-muflis man dirham wala mata. Sesungguhnya muflis itu adalah orang yang tidak membawa uang dan juga tidak membawa harta. Kemudian Nabi tersenyum seraya mengatakan, muflis adalah innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasyami wazakati. Orang yang muflis itu adalah umatku, kata Nabi. Ketika pada hari kiamat sesungguhnya dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa dan pahala yang lain. Namun mereka satu sisi juga membawa kesalahan kepada manusia yang lain. Yaitu kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa syafaka dama hadza wa daraba hadza. Ketika di dunia mereka pernah menyakiti manusia yang lainnya, pernah mencaci maki, memfitnah, memakan harta orang lain, mengalirkan darah tanpa hak, memukul dan berbuat zalim yang lainnya. Maka ketika manusia itu sedang asik menghadap Allah melaporkan amal kebaikannya, lalu ada manusia yang menghadap kepada Rabb ketika itu, ya Rabb, orang ini ketika masih di dunia dia pernah mencaci maki saya di depan orang banyak. Maka Allah berkata,
pahala sholatmu, pahala puasamu, dan pahala zakatmu serta pahala yang lainnya kasih ke orang ini yang pernah kau sakit. Lalu datang lagi satu orang mengadukan kepada Allah, ya Rabb, orang ini juga waktu di dunia pernah memfitnah saya. Maka Allah berkata kepada orang tersebut, segala amal perbuatan kebaikanmu berikan kepadanya. Dan ketika amal baiknya sudah hadir dihisap untuk diberikan kepada orang yang dizalimi ketika di dunia, maka Allah mengatakan, maka dosa-dosa dan kesalahan orang yang pernah engkau sakiti ketika di dunia akan diberikan kepadamu. Kemudian orang tersebut dilemparkan ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita semangat berbakti, berbuat baik, kita hablum minallah, kepada Allah berbuat baik kepada Allah, beribadah yang baik kepada Allah, kita juga harus menjaga hablum minan nas, perbuatan baik kepada manusia. Di antaranya lisan kita adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas, ya, berkata dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jaga hubungan baik kepada Allah, jaga hubungan baik dengan manusia. Maka pepatah Arab mengatakan, makut yurja li jairihi sayfi furqun wala furqun lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai hati, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai tubuh susah obat untuk dicari. Terakhir, ikan kakap, ikan patin, anak ikan pandai memangsa. Mohon maaf lahir dan batin, semoga hidup kita tambah berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.